Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisandi, NPM 25710001. Di sini saya akan menjelaskan presentasi materi UTS mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif bisnis yaitu seperangkat teknik analisis berbasis angka, data, dan model matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam bisnis dan manajemen. Konsep, metode, dan aplikasi teknik kuantitatif yang digunakan untuk memecahkan masalah manajerial, mengidentifikasikan permasalahan manajerial, merumuskan model kuantitatif yang tepat, serta menginterpretasikan hasil sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Peran metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan yaitu menyediakan dasar yang objektif, meningkatkan akurasi prediksi, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian, mempercepat proses pengambilan keputusan. Contoh aplikasinya yaitu menentukan strategi harga dengan analisis permintaan dan elastisitas, menyusun portofolio investasi dengan pendekatan risk-return, mengatur jadwal produk dan distribusi dengan model optimasi. Praktek bisnis dan manajemen terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif. Definisinya mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena, perilaku, dan konteks sosial melalui deskripsi, opini, dan pengalaman. Karakteristik data berupa kata-kata, narasi, atau observasi. Lebih menekankan pada makna, persepsi, dan interpretasi. Berguna ketika data numerik sulit diperoleh. Hanya memberikan pemahaman yang kaya tentang motivasi konsumen, budaya organisasi, dan perilaku karyawan. Fleksibel dan adaptif terhadap kondisi nyata. Keterbatasannya sulit diukur secara objektif, rentan bias dari peneliti maupun responden. Kuantitatif, definisinya mengutamakan penggunaan angka, statistik, dan model matematis dalam menganalisis masalah dan membuat keputusan. Karakteristiknya data berupa angka, tabel, grafik, atau model matematis, objektif, terukur, dan dapat diuji ulang untuk perhitungan prediktif dan optimasi. Pilihannya memberikan hasil yang lebih terukur dan dapat dibandingkan, mampu menangani data dalam jumlah besar. Keterbatasannya terkadang terlalu mekanis dan mengabaikan aspek manusia atau konteks sosial, bergantung pada ketersediaan data yang valid dan lengkap. Dasar statistika dan probabilitas bisnis, pengolahan dan penyajian datanya. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif, pengambilan keputusan berbasis data telah menjadi fondasi utama dalam strategi manajerial. Data yang dikumpulkan melalui observasi, survei, atau eksperimen menjadi dasar untuk menganalisis fenomena bisnis secara objektif dan terukur. Penyajian data merupakan tahapan penting dalam proses analisis statistik karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan siap dianalisis. Tipe penyajian data. Tipe penyajian data dapat dibedakan menjadi 3 bentuk utama, yaitu penyajian data dalam bentuk teks. Penyajian ini berupa uraian naratif yang menjelaskan hasil pengumpulan data secara variabel. B. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel ini digunakan untuk penyajian data dalam format baris dan kolom, sehingga hubungan antar variabel dengan mudah diidentifikasi. Penyajian data dalam bentuk grafik dan diagram. Bentuk grafik penyajian data secara visual sehingga pola dan tren dapat dengan cepat ditangkap oleh pembaca. Bentuk ini meliputi diagram batang, garis, lingkaran, poligon, frekuensi, dan histogram. Tujuan histogram adalah membuat ringkasan secara grafis dari distribusi data tunggal. Histogram secara grafis menunjukkan beberapa poin, yaitu pemusatan data, persebaran data, kecondongan data, adanya outlier, adanya modus ganda dalam data. Melalui histogram dapat dilihat indikasi yang kuat bagaimana bentuk distribusi yang tepat pada data. Adalah salah satu contoh histogram yang ada pada tabel.
Histogram diperoleh dengan membagi data menjadi beberapa kelas. Kelas tersebut bisa ditentukan berdasarkan tujuan ataupun berdasarkan aturan tertentu. Histogram kumulatif adalah variasi histogram di mana sumbu vertikal tidak hanya terdiri dari satu kelas tetapi beberapa kelas. Semakin ke atas frekuensi kelas makin kecil, maka histogram ataupun histogram kumulatif memiliki variasi yang disebut dengan histogram relatif dan histogram kumulatif relatif. Cara untuk normalisasi angka, yaitu normalisasi angka adalah angka atau frekuensi dalam suatu kelas dibagi dengan total observasi. 2. Normalisasi angka adalah angka atau frekuensi di kelas dibagi dengan total observasi dikalikan dengan lebar kelas. Diagram dahan daun. Diagram dahan daun adalah sajian grafis dari data kuantitatif yang serup dengan histogram dan sangat berguna dalam menggambarkan bentuk distribusi. Diagram dahan daun ini memiliki informasi lebih dibandingkan dengan histogram karena nilai data individu disajikan dalam format tabel untuk data yang memiliki pengaruh lebih besar. Sederhananya, diagram dahan daun terdiri dari dua kolom yang dipisahkan dengan garis vertikal. Kolom sebelah kiri adalah dahan dan sebelah kanan adalah daun. Untuk membuat diagram dahan daun, observasi harus disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Sebagai contoh adalah set data berikut dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Selanjutnya ditentukan data yang mewakili dahan dan data yang mewakili daun. Daun terdiri dari digit terakhir suatu angka dan dahan seluruh digit lainnya. Kita lihat dalam tabel berikut. Regresi. Analisis regresi membuat persamaan regresi. Regresi mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk melakukan forecasting. Dalam regresi dikenal dengan dua variabel, yaitu variabel tergantung adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada nilai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak terpengaruh oleh variabel lain, bahkan mempunyai pengaruh terhadap nilai variabel tergantung. Linier antar kedua variabel dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Contoh membuat persamaan regresi seperti tabel di layar ini, yaitu kita menentukan n, y, x, y, x kuadrat dan mencari rumus y sama dengan rumus y sama dengan a plus bx. Di tabel file di atas kita akan mencarikan nilai a yang dengan rumus yang tertera pada slide ini. Kita akan menghitung koefisien regresi B dengan rumus seperti pada slide ini untuk menghasilkan nilai B. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.